Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang berada di wilayah pesisir utara Kabupaten Brebes, tepatnya di Desa Randusanga Wetan. Di samping memiliki kekayaan alam yang sangat indah, terutama adalah tambak-tambak ikan, dan juga begitu indahnya pesisir utara, Desa Randusanga juga memiliki sejarah, yaitu Syekh Junaidi, di mana beliau adalah penyiar Islam di wilayah pesisir utara. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk mengikuti jejak sejarahnya Syekh Junaidi. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terutama warga Nahdliyin, saya sekarang berada di persis dengan juru kunci makom bersejarah Syekh Junaidi, yaitu Bapak Sakhur Romli, usia 84 tahun. Pak, Mbak, apunten Mbak, sekedhik Mbak, sejarahipun Syekh Junaidi niku amit-amit itu pun pripun Mbak? Oh, sejarah. Namung ature bisane diare Desa Randusanga bekase musarah Syekh Junaidi dugi saking Baghdad. Syekh Junaidi pun sewari sangat pun pangkat wong Cirebon mrene kanthi bekase meneh desane Desa Randusanga, bekas musyawarah wali sanga. Karena Syekh Junaidi dugi niku pun pangkat wong Cirebon saking Demak niku wali sanga niku. Akhire kados niku dene kula nang mriki pun angsal kali dosa taun dados kunci. Dene koyo-koyo niku kula pernah disokani Yasin. Tapi wonten sing kaya mboten cocoken kali wungkal Pak, wong kan niku masak. Tapi wong sing anu ki para kados niku nggih para wali ature nggih sing nggo masak endah sering endah Yasin mempan kados niku. Sukane niku sih wonten niku wungkal. Nggih. Paling Salintune niku Mbak, nate diimbeni napa malih? Oh, di Sumerepe Syekh Junaidi niku merupakan makome niku merupakan apa namanya niku rangka mujur ngalor nggih. Rangka tanam balung mawon. Nggih, mujur ngalor. Kula nang rikine niku leleng Pak. Tapi bisa jagong. Si rangkane sing balung tok bisa jagong karo ngomong sithik. Pados niku sirahan niku mari kula sithik. Oh berarti kendian apa bener-bener gitu Pak. Dupati lasan. Paham kula. Wong ngoten niku kula taksih sak, taksih mama iki. Apa makom, apa niku patilasan. Jebule wonten alamat kados niku. Berarti merupakan rangka niku jagong, bisa jagong. Terus ngomong sidik kados niku. Terus di Sumerepe keris-keris niku teng niki sagulung, nang niki sagulung. Niku rong gulung. Kula di Sumerepe niku apa namanya keris. Ya, tapi kula nang Desa Tunggal tak lorot kados niki. Kula batine keris karaten. Kados niku kula suka tokon malih. Tak tokon malih niku. Terus kula mendatang teng Jawa wanita wonten gentong nang niku. Sing pancen sabab wonten krisen ibu nang Tunggal. Tapi saniki kita barang dibongkar niku dereng wonten gentonge disingkiraken mriki nontian. Terus niku mawon Pak. Terus nanti diimbeni wujudipun Syekh Junaidi niki teng impinipun jenengan wujudnya pripun Pak? Wujudnya tiyang ide dhuwur, sungune bangir, sorbene ijo, samiraken, terus syukur-syukan ini Yasin. Panci keturunan saking Baghdad nggih, Al-Baghdadi. Saderenge kula nang mriki niku didugeni teng griya. Enten dados kunci didugeni kula salaman temon jagong teng Lebet. Kula pada mriko badhe menetoya ana tamu nggih. Pernah kula panjang wedang. Niku ngopi didugeni. Siwa jenengan dirawuhi Syekh Junaidi teng dalem niku wujude
pripun Pak? Niku ya biasa aja niku, nggih biasa. Atus niku. Jadi berarti sejarahipun ngantos jenengan dados kunci laras-laras Syekh Junedi rawuh teng jenengan nyuwun jenengan dados nyuwun dados kunci. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dengan narasumber di mana kaitannya dengan Syekh Junedi Al-Baghdadi, karena memang keturunan dari Baghdad. Ini adalah betul-betul nyata di sini bukan petilasan, tapi betul-betul adalah makam Syekh Junedi. Terima kasih semuanya, terutama kepada masyarakat Brebes senantiasa membawa untuk kemaslahatan mencari jejak Islam terutama di kota Brebes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Junedi adalah wali penyebar Islam di pesisir utara Kabupaten Brebes, tepatnya di Desa Randusanga Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Namun sebelum saya menceritakan sejarah singkat Syekh Junedi, saya mohon saran dan kritik dan juga dukungannya seluruh masyarakat Brebes agar saya dalam menceritakan sejarah singkat Syekh Junedi bisa mendekati kebenaran. Syekh Junedi diperkirakan hidup satu masa dengan Wali Songo. Sebagaimana keterangan juru kunci makam Syekh Junedi, yaitu Mbah Syahrul Romli yang berusia 84 tahun. Keberadaan dan juga kapan datangnya Syekh Junedi dan berapa lama tinggal seluruh masyarakat di sekitar tidak ada yang tahu. Ia baru mengetahuinya setelah ada makamnya. Menurut keterangan juru kunci dan juga dari berbagai sumber yang saya dapatkan, bahwa awal keberadaan makam tersebut saat warga penasaran dengan burung-burung yang jatuh saat terbang di atas area makam yang masih berupa rawa-rawa. Setelah berupaya mencari penyebabnya, warga hanya menemukan gundukan tanah dan ternyata adalah makam. Menurut juru kunci bahwa Syekh Junedi berasal dari Baghdad, kedatangannya ke Randusanga konon karena mendengar bahwa rombongan Wali Songo yang datang dari Demak akan menuju ke Cirebon dan ia akan singgah di Desa Randusanga Wetan. Namun sayang, saat Syekh Junedi datang ke Randusanga, ternyata Wali Songo baru saja meninggalkan Desa Randusanga menuju Cirebon. Sehingga Syekh Junedi hanya menemukan tempat bekas bermusyawarahnya para wali. Bekas tempatnya para wali bermusyawarah di Randusanga inilah yang menjadi nama asal-usul Desa Randusanga. Randu berasal dari kata randa yang artinya bekas, sedangkan Songo artinya 9. Jadi Desa Randusanga artinya adalah tempat bekasnya bermusyawarah para wali Songo. Dengan adanya tempat bekasnya musyawarah Wali Songo inilah Syekh Junedi ingin menyebarkan Islam di pesisir utara Kabupaten Brebes. Sebagai juru kunci keberadaan makam Syekh Junedi, Mbah Syahrul Romli pernah dalam mimpinya ia didatangi oleh Syekh Junedi.
Saat itu Mbah Sahrul Romli masih menjabat sebagai lebih di desa Randu Sangawetan. Dalam mimpinya Syekh Junaidi datang ke rumah Mbah Sahrul Romli. Ia datang seperti tamu biasa. Namun saat Mbah Sahrul Romli menuju ke belakang untuk mengambil air minum sebagai suguhan tamu, ternyata Syekh Junaidi sudah meninggalkan rumah sahabat Mbah Sahrul Romli. Dalam mimpinya ia berpesan kepada Mbah Sahrul Romli agar berkenan untuk menjadi juru kunci di makam Syekh Junaidi. Kemudian pada hari berikutnya juru kunci Mbah Sahrul Romli juga bermimpi didatangi kembali oleh Syekh Junaidi. Dalam mimpinya ia diberi buku Yasin yang sangat besar. Dari kejadian dua mimpi tersebut, akhirnya Mbah Sahrul Romli memutuskan siap untuk menjadi juru kunci di makam Syekh Junaidi. Kemudian pada hari berikutnya ia juga bermimpi kembali didatangi oleh Syekh Junaidi. Ia datang dalam wujud sosok Syekh Junaidi yang memiliki tubuh yang tinggi besar, berhidung mancung seperti bangsa-bangsa Arab, dan saat datang ia memakai sorban. Meski sosok dan asal-usulnya diselubungi misteri, makam Syekh Junaidi selalu didatangi oleh para peziarah dari berbagai daerah, baik di wilayah Jawa Tengah maupun di wilayah Jawa Barat. Dari berbagai cerita dan juga sumber-sumber yang kami dapatkan, bahwa makam Syekh Junaidi memang penuh misteri. Di antaranya adalah juru kunci makam Syekh Junaidi diberinya ia keris. Saat keris itu diterima oleh juru kunci, ternyata keris itu adalah keris yang lama dan sudah berkarat. Maka karena melihat keris itu berkarat, juru kunci mencabutnya dari rangkanya. Setelah dicabut, apa yang terjadi? Di tengah-tengah keris itu terdapat foto yang mungkin adalah foto Syekh Junaidi. Syekh Junaidi adalah makam bersejarah dan sekaligus sebagai tempat untuk kegiatan hari jadi Kabupaten Brebes. Menjelang hari jadi Kabupaten Brebes yang dirayakan setiap tahun, bupati dan juga pejabat-pejabat teras ada di Kabupaten Brebes selalu berziarah di makam Syekh Junaidi. Oleh karena itu, makam Syekh Junaidi sangat dikeramatkan di wilayah Brebes, terutama adalah wilayah Pantura. Sudah menjadi kewajiban kita semua bahwa sebagai generasi penerus, apa yang telah disiarkan, apa yang telah menjadi keputusan Syekh Junaidi menyebarkan Islam di wilayah Pantura Brebes menjadi kenyataan. Islam berkembang pesat di wilayah pesisir utara, terutama di Kabupaten Brebes. Karena jasa beliaulah sehingga Islam yang menjadi agama khususnya adalah warga di pesisir utara Kabupaten Brebes sampai dengan sekarang ini selalu mengingatnya dan bahkan tak akan pernah terlupakan atas jasa-jasa Syekh Junaidi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.